Tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran kalau Pak Erik bisa masuk surga. Coba tunjukkan. Inna dina indah inna dina indah indah inna dina indah inna dina indah. Benar apa yang disampaikan Bang Nabi Rom? Itu banyak orang kalian itu nggak bisa baca Al-Quran. Betul. Inna dina illa. Salah itu. Inna dina indallahi Islam. Betul. Betul. Ya. Itu terbukti kan? Dengar baik-baik. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya akan bacakan satu ayat kepada Anda ya. Ini kitab Anda. Dalam surat Al-Qasas, saya kalau Bang Nabi yang ditunjukkan ayat, Anda pasti tidak bisa baca. Ayat yang barusan Anda baca saja, apa Anda baca ya? Dalam surat Al-Qasas ayat 67, Allah berkata begini. Fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Maka adapun orang yang bertobat, ini kata Allah, bukan kata manusia ini. Ya. Dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Ini kata Allah, masih mudah-mudahan. Tidak diberikan oleh Allah jaminan kepastian keselamatan. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan masuk surga kepada Pak Erik. Ya, ini kata Allah sudah bertaubat, sudah beriman, mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Masih mudah-mudahan. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Damai di surga, padahal dia nggak tahu dia itu apakah orang yang berbuat kejahatan atau enggak. Nah, yang saya lihatkan ini apa pendeta yang bodoh atau pembohongan publik? Tidak, kan pendeta itu tidak tahu bagaimana hubungan manusia itu secara pribadi kepada Tuhan. Sudah tahu Nabi Apakah Rong. dia tahu? Nabi Rong, dia sudah tahu orang itu pembunuh, pemabuk lagi, dia mati dalam keadaan mabuk. Nah, mati dikatakan dia telah damai di surga. Apakah ini namanya enggak pembohongan publik atau pendeta yang bodoh? Jawab dulu. Tidak, secara umum begini maksudnya. Dia memang dianggap telah damai di surga. Sebentar. Karena pendeta ini berasumsi begini, sebelum dia mati mungkin saja dia minta ampun dengan Tuhan, kan begitu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan hamba Tuhan ini. Nanti kalau hamba Tuhan bilang begini, ini sudah pasti masuk neraka. Wah, kau menghakimi kau katanya. Nah, tidak seperti itu. Tapi gini, ketika dikatakan dia percaya kepada Yesus, artinya dia sudah dimateraikan di surga. Kan seperti itu bicara di dalam Alkitab. Nah, itulah yang digunakan sang pendeta tadi untuk menyamaratakan orang-orang yang terima Yesus itu udah berada di surga. Lalu seleksinya nanti seperti apa? Seperti di Matius 7 ayat 21. Walaupun kau manggil aku Tuhan, nah belum tentu nyala engkau pembuat kejahatan katanya kalau memang dia pembuat kejahatan. Seperti itu Erik. Masih ada seleksinya tergantung bagaimana kau ketika hidup. Apakah kau munafik? Apakah kau hanya karena bawa-bawa nama Yesus untuk mencari keuntungan pribadi, untuk cari donasi? Bisa saja. Udah. Itulah jujurnya Alkitab itu mengatakan, Yesus mengatakan, oh tidak ada urusan. Kalau walaupun kau panggil aku Tuhan, belum tentu kau masuk. Tetapi kalau kau pembuat kejahatan, enyah kau, tidak kau terima kata Yesus. Nah, di ayat itulah Erik, Yesus itu jelas mengaku dia Tuhan. Yes. Walaupun kau panggil aku Tuhan, kata Yesus di situ, belum tentu kau pasti masuk surga. Kenapa? Aku nggak kenal kau, kata Yesus. Nah, siapa penentu ke surga di sana? Artinya Yesus penentunya. Nah, kalau Yesus penentu orang masuk surga atau tidak, kenapa kau masih percaya Tuhan yang tidak pernah kau lihat? Kenapa kau masih percaya Tuhan yang menjadi angan-angan itu, Erik?
Ya, Udah, betul udah. sekali. Nah, Pak Eri juga bisa bayangkan ya, dengan apa yang disampaikan oleh Bang Nabirong barusan. Bukan setiap orang, tidak semua orang, Aduh. ya. Itu apalagi orang yang menolak Yesus. Orang Kristen yang mengatakan Yesus Tuhan, yang mengaku Yesus Tuhan saja, itu belum tentu. Apalagi Pak Erik yang setiap saat menghujat iman kekristenan, mengolok-olok Alkitab. Itu jangankan masuk surga, mencium bau surga tidak akan. Bukan saja di neraka, di bawah kerak neraka bisa-bisa. Nanti kita buktikan siapa yang di neraka, Birong. Itu aja. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Penentuannya itu masa di bumi ini. Terlambat. Pak Erik, sebentar Pak Erik. Pak Erik, penentuan surga dan neraka itu masa di bumi ini. Ya, itu masa di bumi ini penentuan orang masuk surga dan neraka. Iya betul, yang masuk surga itu kami, bukan kalian. Jangan kalian mengada. Di mana ayatnya kalian masuk surga? Mana kalian masuk surga? Coba ayatnya mana? Tunjukkan ayatnya. Kamu jangan menjilat ludah sendiri. Bukan, tunjukkan ayatnya di dalam Al-Qur'an kalau Pak Erik bisa masuk surga. Coba tunjukkan. Inna dina indah Apa itu? Benar apa yang disampaikan Bang Nabirong? Itu banyak orang kalian itu nggak bisa baca Al-Quran. Betul. Salah itu. Inna dina indallahi Islam. Betul. Ya. Itu terbukti kan? Dengar baik-baik. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya akan bacakan satu ayat kepada Anda ya. Ini kitab Anda. Dalam surat Al-Qasas, saya kalau Bang Nabirong yang ditunjukkan ayat, Anda pasti tidak bisa baca. Ayat yang barusan Anda baca saja, apa Anda baca ya? Dalam surat Al-Qasas ayat 67, Allah berkata begini, fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Maka adapun orang yang bertaubat, ini kata Allah, bukan kata manusia ini. Ya. Dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Ini kata Allah, masih mudah-mudahan. Tidak diberikan oleh Allah jaminan kepastian keselamatan. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan masuk surga kepada Pak Erik. Ya, ini kata Allah, sudah bertaubat, sudah beriman, mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Masih mudah-mudahan. Udah, silakan. Itulah kelebihan Islam. Islam nggak sombong. Artinya kalau sombong itu ialah sifat iblis. Maka jadi kalau sombong sudah pasti kita masuk neraka, itu masuk sifat iblis. Oke. Tapi ini kan perkataan Allah, Pak Erik, ini perkataan Allah. Iya betul. Kalau itu memang begitu, berarti Allah tidak bisa memberi Allah sebagai Tuhan yang kamu imani, Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi yang Pak Erik imani, tidak bisa memberikan jaminan kepastian keselamatan. Tidak bisa memberikan jaminan surga kepada Pak Erik. Ini bukan berbicara sombong, ini Tuhan yang bicara. Kalau manusia yang bicara, itu iya. Ya, makanya tidak ada satupun orang Islam ketika ditanya oleh orang Kristen. Bahkan ketika orang Islam berbicara sesama Islam, kalau ditanyakan, apakah engkau yakin masuk surga? Ya, mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Moga-moga. Kan saya bilang Pendi, itu kenapa bukan kelebihan, bukan kelebihan. Artinya kalian belum yakin, ya? Bukan Pak Erik, bukan. Jangan menghibur diri. Artinya itu Pak Erik belum yakin masuk surga. Kenapa belum yakin? Karena belum ada satu kepastian yang diberikan oleh Allah secara khusus untuk masuk surga. Tetapi satu kepastian yang diberikan oleh Allah kepada Pak Erik tahu apa? Kepastian mendatangi neraka. Di mana ayatnya? Maryam 19 ayat 71. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan semua orang di antara kamu, semua orang akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ketentuan masuk neraka, mendatangi neraka itu kepastian. Itu kata Allah. Tetapi kenapa engkau sudah bertaubat,
engkau sudah beriman, mengerjakan kebaikan, mudah-mudahan menjadi orang yang beruntung. Untuk masuk neraka, pasti. Bingung Erik. Kenapa Jadi, ketika neraka kau pasti, ketika surga bilang mudah-mudahan? Kalian ngomong koar-koar, saya Bukan nggak koar-koar, akan bukan koar-koar. Jadi, yang namanya Tuhan mati itu nggak masuk akal. Kamu ngomong 1000 kata pun nggak Mulai akan saya lari terima. kan? Akan kamu lari-lari kan? Beginilah cara Erik, kalian kamu diskusi. inilah, Erik. Beginilah caramu itu diskusi. Akan Kau, mampu Erik. kamu. Beginilah Kamu cara Anda mampu diskusi. menipu Coba. saya dengan kata-kata Coba, tadi ketika kita membacakan ayat di dalam surah Al-Qasas, kamu bilang itu adalah makna kerendahan hati Islam. Padahal Allah yang ngomong, bukan manusia yang ngomong. Ketika kita bicarakan Maryam 19 ayat 71, di mana Allah mengatakan semua orang mendatangi neraka, hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Artinya, kalau kita melihat Maryam 19 ayat 71, semua orang yang namanya manusia pasti mendatangi neraka. Pasti, itu bukan mudah-mudahan. Tetapi untuk masuk surga, mudah-mudahan. Menjadi orang yang beruntung, itu mudah-mudahan. Masuk ke dalam neraka, kekal dalam api neraka, dibakar, itu pasti. Semua orang, yang namanya orang, baik si A, si B, si C, si D, si E, yang namanya orang, pasti mendatangi neraka. Kata siapa? Kata Allah. Itu ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Jadi tidak ada yang bisa melawan ketentuan Tuhan, ketentuan Allah mau Pak Erik. Ya, neraka Pak Erik, bukan satu ayat. begini. Ya, bukan Ya, satu ayat Pak begini Erik, ya. bukan satu ayat. Begini ya. Begini ya. Nah, bahkan Begini, ada ya. ayat satu. Begini ya, Saya akan benar, bacakan saya satu mau ayat terakhir lagi. ya. Jangan dulu. Ada satu ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannati tajri min tahtihal anhar. Ini juga. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kamu dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Tuhanmu. Nah, mudah-mudahan lagi. Gimana nih Pak Erik? Surah At-Tahrim ayat 9. Iya betul. Saya Coba baca surah At-Tahrim ayat 9. Saya ingin dengar. Yang sombong. Ini kata Allah, Erik. Kalau Pak Erik berbicara betul, sendiri, saya tahu. itu boleh. Ya. Sekarang coba Pak Erik jelaskan kepada kami bagaimana cara Pak Erik masuk surga. Siapa yang memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada Pak Erik? Coba. Al-Quran itu mengajari kita tidak sombong, Pendi. Sampai kiamat pun saya nggak akan Silakan, Bang Nabi. yang namanya Tuhan mati. 1000 kali khutbah kamu seakan nggak akan saya terima, Pendi. Saya tantang kamu ya, umur kita boleh 30 tahun lagi, kita saksikan bersama-sama siapa yang berada di dasar neraka nanti. Orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan paling masuk neraka. Yesus berkata begini, Pak Erik harus dengar. Pak Erik harus dengar. Kalau engkau tidak menerima bahwa akulah Dia, itu kata Yesus, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Ini terserah Anda. Ini adalah konsekuensi bagi orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Elohim. Ya, ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh orang-orang yang menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat. Keberomongan kamu. Saya intinya saya nggak percaya Tuhan mati itu saja. Ya, saya juga tidak begini, Pak Erik. Mati nggak apapun nggak percaya saya. Pak Erik. Saya juga tidak percaya Tuhan mati. Betul. Intinya begini. Dan kami tidak pernah memaksakan kamu. Pak, dengar Pak Erik, dengar dulu. Kami juga tidak pernah memaksakan Pak Erik untuk percaya apa yang kami sampaikan. Tidak pernah. Ya, tugas kami di sini adalah diskusi. Tidak mengajak Anda dipercaya kepada iman kami, tidak. Dari tadi kita bicara, apapun yang kami tanyakan, Pak Erik tidak bisa jawab. Apapun yang ditanyakan Bang Nabirong, Pak Erik nggak bisa jawab. Yang ada ngerocos. Itu dari dulu saya lihat. Oke, pertanyaannya begini, Bang Erik. Kenapa Abang bilang tadi bahwa itu kerendahan hati, mudah-mudahan? Kenapa? Kenapa berbeda dengan ketika Yesus bilang,
Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Gitu. Lalu kata Yesus bilang, aku menyediakan tempat bagimu. Dengan sombongnya Yesus bilang, di mana? Di surga, karena aku datang dari sana. Lalu kenapa Allah tidak pernah menjamin? Karena Allah masih ragu-ragu. Gue ikutan gak ya masuk surga, katanya. Allah masih ragu, apakah dia yang diajarkan ini umat-umatnya dia ini bisa masuk surga? Hah? Di mana tidak ada jaminan keselamatan selain di dalam Yesus? Nah, seperti itu. Makanya Allah ragu. Kalau Yesus tidak mungkin ragu. Kenapa dia bilang apa? Kalian yang tidak mengikuti ya perintah Bapa, oh kalian saya tendang, enyah kalian semua dari hadapanku. Katanya, kenapa dia bisa sombong? Karena memang dialah pemiliknya. Kalau bukan dia pemiliknya, masih bilang, mudah-mudahan kita diterima ya masuk sana ya. Waduh, ayo kita berselawat saja. Gitu. Ya, pantas dong namanya aja kitab palsu, kitab karangan manusia. Nah, sekarang lari lagi, palsu. Lari lagi, coba. Inilah Bang Nabirong. Bang Nabirong, beginilah gaya mereka diskusi. Kalau sudah tidak bisa jawab, larinya ke ini kitab palsu. Palsu. Giliran kita tanya kitab mereka yang mereka anggap itu asli datang daripada Allah. Jangankan tahu artinya, baca saja tidak bisa. Seperti tadi. Benar. Coba baca yang benar. Coba baca yang benar. Salah. Coba baca yang benar. Masa kau harus diajari sama orang kafir? Salah itu. Yep. Nggak masuk surga kau Rik kalau ditanya nanti ya. Coba. Itu sudah benar. Coba. Kalau dieja, kalau Anda eja itu Anda bisa, tapi ketika Anda baca tanpa Anda eja, pasti Anda nggak bisa. Coba baca. Saya baca tadi. Belum, salah Anda baca. Coba supaya benar. Enggak. Inna. Kira. Inna dina. Apa lagi? Inna dina indallah. Bukan in lagi. Ya? Iya, inna dina. Yang kedua? Anal indallahil Islam. Bukan in. In yang pertama benar. Inna dina indallahi. Ain. Tuh, ain betul ain. Yang pertama in. Islam. Yang kedua ain. Inna dina indallahil Islam. Salah. Makanya coba lapangkan Bang Pendi ulangi Bang Pendi. Abang Pendi dulu yang indallahil Islam. Ini ada yang bilang in. Dobi lagi indallahil Islam. Apa yang salah? Inna dina indallahil Islam. Ain, bukan in. Atau ain. Indallahil Islam. Inna dina, ya lihat mulut saya. Inna dina ain. Betul juga. Inna dina indallahil Islam. Bukan in. Ain. Ain itu siapa kan ain. Ain ya, saya tahu. Ain itu penyakitnya Nabi tuh. Penyakit Nabi tuh. Saya tahu. Iya, saya tahu. Iya, tahu juga dia penyakit Nabi Ain. Tahu juga. Kalau alif A, kalau ain A. Emang saya nggak tahu. Oke lah ya, Pak Erik ya. Kiranya Pak Erik mendapatkan hidayah ya. Kembali ke jalan yang benar. Yesus Kristus adalah jalan yang benar ya. Yesus berkata, Anat tariq wal haq wal hayah. La ahadan yadhabu ilal bi. Itu kata Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Anat tariq, akulah jalan, bukan anak Erik, tapi tariq jalan. Akulah jalan kata Yesus. Wal haq dan kebenaran, wal hayah dan hidup. La ahadan yadkhulul jannah. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga illal bi, kecuali melalui aku. Nah, jadi Pak Erik kalau belum menemukan jalan kebenaran, Pak Erik sampai mati, Pak Erik akan meminta jalan yang lurus. Sampai mati. Sampai mati Anda akan diminta. Saya bisa buktikan. Hari ini Anda meminta jalan yang lurus. Dengar saya sebentar. Hari ini Anda sebelum mati meminta jalan yang lurus. Begitu mati,
orang yang mensolatkan jenazah Anda juga meminta supaya Anda ditunjuki jalan yang lurus. Sudah mati pun masih diminta tunjuki jalan yang lurus. Bagaimana nih Bang Nabirong? Itu ku bilang supaya Saya bisa supaya buktikan, tidak. Birong. Ini, Birong. Saya bisa buktikan kalau kitab kalian palsu. Oh iya. Bagaimana cara kamu buktikan kitab kami palsu? Bisa buktikan. Kitabmu Saya sendiri bisa saja buktikan. kamu tidak bisa baca. Saya bisa buktikan. Hah? Iya aja iya. Kitab kami palsu. Kitabmu saja kamu tidak bisa baca. Bagaimana caranya membuktikan kitab orang palsu? Pak Erik. Tuhan Yesus tolong Pak Erik.